Halo, apa kabar? Saya Rahman Abadi, Senior Research Analyst di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami. Apakah GBP USD akan reverse tekanan besarnya di 2007 dan 2009? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang pound sterling yang pada tahun 2014 ini mencatat penguatan 3,78% dari penutupan 2013 sebelumnya. Atau kalau kita tarik dari low yang dicatat di 2014 ini, yaitu pada sekitar awal Februari dari 16250, itu mencatat kenaikan sekitar 5,6%. Posisi kenaikan pound sterling ke 1.7176 ini adalah yang tertinggi sejak Oktober 2008. Ini dicapai pada Juli sekitar tanggal 2 kemarin hari Kamis. Prospek kenaikan suku bunga Inggris di 2014 ini menjadi pemicu kenaikan pound sterling di 2014 berjalan ini. Khususnya yang kita saksikan saat ini adalah di semester pertama tahun 2014. Berikut adalah grafik bulanan untuk pound sterling. Pada kenaikan 2014 ini, posisi pound sterling harga sudah memasuki zona retracement dan bertahan di atas zona retracement ini. Ini adalah retracement dari penurunan drastis pound sterling di tahun 2007 sampai 2009 dari 2.1161 ke 1.3498. Retracement ini pernah diuji pada tahun 2009, namun tidak bertahan lama, yaitu hanya mencapai 1.7042, habis itu merosot lagi hingga ke areal 1.4, dan di tahun 2011 kembali diuji, namun tidak setinggi dengan tahun 2009, dan habis itu tertekan lagi ke sekitar areal 1.5. Nah, di tahun 2014 ini, sejak awal tahun, fase atau zona retracement ini sudah diuji pound sterling dan harga dalam 6 bulan terakhir bertahan di dalam zona retracement tersebut. Saat ini yang perlu kita lihat adalah kisaran 50% di 1.7330 sebagai resisten dan di bawahnya adalah 1.6425 atau 38,2% sebagai support. Lalu pertanyaannya dalam kesempatan kali ini adalah apakah pound sterling atau GBP USD akan reverse atau membalikkan tekanan besarnya di 2007-2009? Untuk menjawabnya, berikut akan saya sampaikan beberapa faktor pendukung dan juga tantangan bagi pound sterling, terutama mengenai kenaikannya saat ini. Yang pertama adalah dari Inggris. Ini adalah faktor pendukung. Yang utama, prospek kenaikan suku bunga 2014 dari BOE, terutama dari Gubernur BOE Mark Carney yang beberapa pekan lalu menyatakan bahwa suku bunga Inggris perlu dinaikkan untuk menghambat gejolak di pasar perumahan. Lalu yang kedua adalah prospek kenaikan suku bunga 2014 dari data ekonominya. Yang pertama dari lonjakan harga rumah periode Juni dari hasil survei nationwide itu meningkat 11,8%, tertinggi sejak Januari 2005. Lalu berikutnya dari data ekonomi adalah meningkatnya aktivitas bisnis yang disurvei dari PMI yang meliputi PMI manufaktur di periode Juni itu meningkat 57,5, tertinggi 2014 dan performa kuartalan terbaik dalam 2 dekade. Lalu di PMI construction ini juga masuk dalam sektor perumahan yang menjadi alasan mengapa BOE akan menaikkan suku bunganya di tahun ini paling cepat adalah PMI construction Juni yang meningkat 62,6 yang adalah level tertinggi sejak 2014. Sektor bisnis lainnya dari PMI adalah sektor jasa di mana rilisnya kemarin ini memberikan gambaran yang beragam, jadi ada faktor pendukung dan tantangannya. Yang pertama dari PMI Service Juninya sendiri adalah dirilis 57,7 di bawah perkiraan 58,3 dan juga di bawah level
periode Mei sebelumnya 58,6. Sementara subindeks tenaga kerjanya meningkat ke rekor tertingginya. Jadi di sini dari sektor tenaga jasa, sektor jasa untuk basis tenaga kerja memberikan dukungan, sementara untuk indeks utamanya sendiri memberikan tantangan bagi kenaikan pound sterling ke depannya. Yang berikutnya adalah faktor pendukung dari Amerika Serikat. Yang pertama, prospek kenaikan suku bunga 2015. Tidak seperti dengan Inggris yang saat ini meningkat prospeknya di 2014 untuk kenaikan suku bunga. Namun itu pun dari Amerika Serikat masih terganggu oleh kontraksi ekonomi kuartal pertama akibat cuaca buruk. Jadi masih belum jelas suku bunga Amerika di 2015 kapan akan dinaikkan. Lalu yang kedua adalah keraguan terhadap kuatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Ini juga terkait dengan kontraksi ekonomi di kuartal pertama akibat cuaca buruk. Dari data ekonomi belakangan ini yang bisa kita amati adalah ISM Manufaktur Juni. Ini dirilis pesimis di luar dugaan. Rilisnya 55,3 dibandingkan forecast 55,8 dan juga di bawah bulan sebelumnya 55,4. Lalu ISM non manufaktur Juni juga dirilis pesimis di luar dugaan 56,0 di bawah perkiraan 56,3 dan juga ini adalah rilis Mei sebelumnya. Nah, ini adalah tantangan bagi kenaikan pound sterling dari Amerika Serikat adalah data tenaga kerja yang belakangan ini memberikan prospek pemulihan ekonomi yang baik di Amerika Serikat, bahkan juga bisa membalikkan kontraksi ekonomi di kuartal pertama akibat cuaca buruk. Yang pertama adalah ADP Employment Juni yang kembali bangkit ke level 281.000, naik di atas perkiraan 200.000 dan juga sebelumnya 279.000. Lalu tenaga kerja bulan Juni terdiri dari non-farm payrolls yang meningkat 288.000 dibandingkan forecast 212.000 dan juga rilis sebelumnya 224.000. Dalam 5 bulan terakhir, non-farm payroll sudah berada di areal 200.000. Jadi efektif sudah di atas 200.000 dan ini adalah prestasi tertingginya sejak akhir 1990. Lalu yang berikutnya adalah unemployment rate yang dirilis 6,1%, jauh lebih baik dari sebelumnya dan juga forecast 6,3%. Ini adalah level terbaik tingkat pengangguran Amerika Serikat dalam 6 tahun. Berikutnya, tantangan yang saya coba sampaikan lewat grafik. Yang pertama dari grafik daily chart, yang diperoleh dari grafik ini adalah informasi mengenai indikator RSI 14 yang sudah di areal overbought di saat kenaikan pound sterling mencapai puncak kemarin 1.7176. Jadi puncak tertingginya sejak Oktober 2008 pada harga, lalu di RSI masuk dalam zona overbought. Sebelumnya telah terjadi 4 kali RSI masuk zona overbought dan ini efektif menahan sementara kenaikan pound sterling dan memicu koreksi. Yang pertama mungkin bisa dilihat di awal Januari dan juga menjelang akhir Januari. Di sini ada 2 kali overbought. Di saat yang bersamaan kenaikan mencapai puncak dan lalu terkoreksi juga di akhir Januari saat posisi RSI overbought, harga mencapai puncak dan terkoreksi. Demikian juga di bulan Februari juga terjadi saat harga mencapai puncak, RSI dalam zona overbought. Berikutnya yang terjadi adalah koreksi harga. Dan juga di bulan Mei saat RSI masuk ke zona overbought lagi, harga mencapai puncak dan berikutnya yang terjadi adalah koreksi. Nah, apakah ini akan berulang seperti yang terjadi di bulan Mei, Februari, dan Januari sebelumnya saat harga pound sterling sedang mencapai 1.7176 atau ini sudah menjadi puncak dari kenaikan pound sterling untuk jangka pendek ini. Sementara yang perlu diwaspadai lagi adalah jika memang ini terjadi pembentukan puncak 1.7176 dibayangi dengan RSI yang overbought,
adalah support pivot line 1.7000 garis merah putus-putus. Lalu trend line yang saat ini ada di 69.75. Jadi perlu diwaspadai koreksi menguji kembali areal support 1.7 yang adalah pivot line dan juga 1.6975 yang menjadi trend line support. Berikutnya juga masih di daily chart. Kali ini saya coba menginformasikan tentang pergerakan dalam basis bulanan. Sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni yang sudah terjadi pergerakannya, ini terjadi pergerakan yang ataupun selisih yang beragam. Jadi di bulan Januari misalnya, di sini kita lihat efektif pound sterling sepanjang bulan tersebut diperdagangkan negatif dari pembukaan hingga penutupan di bulan Januari tersebut. Lalu di bulan Februari sebaliknya ditutup positif, di bulan Maret sebaliknya ditutup negatif, dan juga April kebalikannya dari bulan Maret ditutup positif, lalu di bulan Mei ditutup negatif, dan sekarang Juni ditutup positif. Nah, jika pola ini berulang, maka seharusnya yang terjadi di bulan Juli adalah penutupan positif pound sterling. Dan jika 1.7176 ini merupakan puncaknya untuk pergerakan kenaikan pound sterling di bulan Juli ini, maka pergerakan berikutnya adalah kecenderungan melemah ataupun koreksi dari pound sterling lebih rendah dari puncaknya 1.7176. Berikut adalah monthly chart dari pound sterling yang menunjukkan pound sterling sudah memasuki zona retracement. Jadi areal 16425 yang merupakan 38,2% retracement dan 1.7330 yang ada 50% zona retracementnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat kondisi RSI yang sudah overbought. Sebelumnya kondisi RSI pada basis monthly chart terjadi overbought pada 2007 lalu saat pound sterling mencoba mencapai puncak 2.1161 dan habis itu terkoreksi tajam. Nah, sekarang sedang kembali dibayangi dengan RSI yang overbought dan ini beresiko membatasi kenaikan pound sterling dan mungkin berpotensi untuk memicu koreksi ke depannya. Jadi untuk monthly basis atau monthly chart pound sterling saat ini dengan kondisi RSI yang overbought perlu diwaspadai 1.7330 50% retracement sebagai resisten dan 1.6425 38,2% sebagai support. Untuk merangkum kembali informasi yang telah tadi saya sampaikan, berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah fokus pasar berikutnya adalah BOE meeting tanggal 10 Juli dan FOMC meeting tanggal 29-30 Juli yang dapat memberikan indikasi arah gerak pound sterling berikutnya. Kesimpulan kedua adalah kita perlu mewaspadai akselerasi kenaikan pound sterling ini tertahan di areal 7176 atau 1.7176 hingga 1.7330. Yang ketiga adalah kesimpulannya perlu juga mewaspadai jika kemudian ini diikuti dengan tekanan menembus dan bertahan di bawah areal support 1.7000 sampai 1.6975. Maka sementara ini akan beresiko membatasi kenaikan dan menggagalkan bullish reversal dari penurunan drastisnya di 2007-2009. Serta berpotensi mengulang gerak 2009 dan 2011 untuk uji lagi level retracement 38,2% di 1.6425. Kesimpulan terakhir adalah selama resiko koreksi masih dominan bertahan di atas areal 1.7000 sampai 1.6425, maka akselerasi kenaikan GBP USD atau pound sterling di sisa tahun 2014 ini masih mungkin berkembang. Jadi untuk target ada di areal 1.7330 sampai 1.8234 yang adalah maksimum retracement-nya antara 50% dan 61,8%. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di Valbury News berikutnya.